Hai sahabat Kismis, baru-baru ini viral kisah horor yang ada di bangunan Istana Kepresidenan di Jakarta. Istana Kepresidenan merupakan tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Republik Indonesia. Namun siapa sangka tempat yang selalu dalam pengawasan ketat ini menyimpan cerita misteri. Mantan ajudan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau sering disebut Gus Dur, yakni Priyo Sambada, membagikan kisah mistis yang menyelimuti komplek Istana Kepresidenan. Priyo menjelaskan bahwa ia sebagai ajudan bertugas melayani kebutuhan presiden saat itu. Yang ia kisahkan kali ini adalah komplek Istana Kepresidenan yang ada di Jakarta. Sempat menjadi kediaman warga Belanda, bangunan ini sudah bertahan ratusan tahun dan menyimpan banyak kisah menarik. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Viral kisah horor Istana Kepresidenan oleh mantan ajudan Gus Dur. Kisah yang Priyo alami yang merupakan Istana Kepresidenan yang berada di Jakarta. Istana Kepresidenan yang berada di Jakarta ini terakhir digunakan oleh Presiden Soekarno sebelum akhirnya digunakan kembali oleh Presiden Gus Dur. Priyo sendiri saat itu tinggal di Bekasi. Namun jika ada panggilan atau jadwal kerja, maka ia akan tinggal di Wisma Negara. Ia kemudian menceritakan aktivitas Gus Dur tiap paginya setelah subuh berjalan-jalan di sekitar halaman istana. Ia sebagai ajudan yang tentunya sering menjalani pekerjaan di Istana Kepresidenan mengakui bahwa istana tersebut memang telah melewati berbagai jejak kehidupan manusia dan meninggalkan energi-energi yang dapat dirasakan di dalamnya. Memulai cerita horor di Istana Kepresidenan, ia mengatakan bahwa diceritakan ada laki-laki bule berkulit putih yang sering mondar-mandir dengan membawa rokok. Dan di depan istana terdapat pohon beringin. Nah, di atas pohon beringin tersebut sering ada perempuan berkulit putih bergelantungan di atas pohon beringin. Priyo kemudian melanjutkan ceritanya bahwa pekerja di istana sering melihat gadis belia dengan wajah Belanda menggunakan rok putih menangis. Konon gadis tersebut merupakan anak dari penjajah Belanda yang ingin menikah dengan inlander atau laki-laki asli Indonesia, akan tetapi tidak direstui kedua orang tuanya dan kemudian melakukan bunuh diri. Pria Sambada ketika selesai menjalankan tugas sebagai ajudan presiden kemudian kembali ke Wisma Negara. Ia menjelaskan bahwa saat itu tinggal di Wisma Negara, tepatnya di lantai 3. Wisma Negara sendiri terdiri dari 6 lantai dan terletak di depan Istana Negara. Pernah juga digunakan sebagai tempat penginapan presiden luar negeri yang melakukan kunjungan. Salah satu presiden yang menginap di Wisma Negara adalah Presiden Negara Kamboja, yakni Raja Norodom Sihanouk. Suasana di dalam Wisma Negara terasa hampa. Ketika Priyo selesai melaksanakan tugas dari Gus Dur pada jam 2 pagi, ia hendak kembali ke Wisma Negara untuk istirahat. Ketika sesampainya di lift, Priyo kemudian memencet lift nomor 3. Dan saat itu aura horor kerasa banget di bangunan lama tersebut.
Nah, saat sampai di lantai 3, lift yang harusnya berhenti malah lanjut naik ke atas. Yang dikhawatirkannya adalah ketika lift tersebut naik sampai ke lantai 6. Lift yang ia gunakan naik dan berhenti sampai di lantai 6. Kemudian pintunya terbuka. Lantai 6 tersebut jarang sekali digunakan. Malah hampir tidak pernah karena isinya hanya aula lama dan di dalamnya ada beberapa meja. Setelah beberapa saat pintunya terbuka, ia kemudian melihat kondisi sekitarnya. Ia melihat ada beberapa meja di sekitaran kanan kiri pintu. Ketika Prio menoleh sebelah kiri, ada sisa cahaya dari lift karena lantai 6 sangat gelap. Prio melihat di bagian meja bulat ada cewek yang membelakanginya. Rambutnya pirang kuning dan dia menangis sesenggukan. Ketika Prio hendak memencet tombol lift, malah sama sekali tidak bereaksi. Justru cewek yang ia dapati tadi menoleh dengan wajah Eropanya yang cantik. Kemudian mengusap air mata dan melihatnya dengan kedua sorot matanya. Beberapa saat setelah itu pintu liftnya kemudian tertutup dan otomatisnya langsung turun dan berhenti pas di lantai 3. Ia juga menambahkan beberapa kisah horor lainnya, seperti terdengar suara piano dan orang mengobrol ketika tengah malam. Serta diceritakan ada pramusaji yang ketika hendak mengantar makanan tiba-tiba di tangga memegang seonggok rambut tanpa diketahui ada kepalanya atau tidak. Cerita terakhir yang ia alami adalah ketika saat itu merawat pusaka Gus Dur. Ketika hendak diambil seorang utusan di Cianjur, ia mengakui dihalang-halangi oleh orang berbadan besar. Ketika itu ia langsung kembali ke Istana Negara dan akan mengembalikan pusaka tersebut. Namun tanpa ia sadari ada satu pusaka berbentuk keris yang tertinggal di mobilnya. Malamnya ia mimpi ada orang sepuh dengan menggunakan ikat kepala Jawa dan berkata, "Saya kok kamu tinggal di mobil?" Prio kemudian langsung terbangun dan ingat bahwa ada satu keris yang tertinggal. Ia segera mengambilnya dan langsung mengembalikannya di almari pusaka. Dengan cerita tersebut, Prio kemudian mengambil pelajaran bahwa pada teorinya Tuhan Maha Segalanya. Ada banyak dimensi yang Tuhan ciptakan. Mungkin hal-hal mistis tersebut hanya merupakan satu yang pernah manusia jumpai dari sekian banyak dimensi lain yang belum manusia ketahui. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.